Indonesia dijajah sejak Portugis pertama tiba di Malaka pada tahun 1509. Selanjutnya pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque tiba di pelabuhan Malaka. Dengan pasukan Portugis, ia berbicara kepada anak buahnya. Extraordinario, kita harus memastikan dominasi Portugis di wilayah ini. Bangun benteng, kuasai perdagangan, tidak ada yang boleh menentang kekuatan kita. Siap! Beberapa perlawanan terjadi, salah satunya di wilayah Sunda Kelapa. Raden Fathahillah yang berasal dari Demak berusaha merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian rela tanah ini direbut? Setelah pertempuran singkat terjadi, Sunda Kelapa berhasil direbut dan diubah namanya menjadi Jayakarta. Pergantian nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta adalah simbol perlawanan terhadap penjajah dan semangat perjuangan Nusantara. Nama ini mencerminkan kemenangan besar yang diraih oleh Raden Fathahillah dan rakyatnya. Masa penjajahan Portugis berakhir diawali dengan masuknya Belanda ke Indonesia pada tahun 1602. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, kapal-kapal mereka berlabuh di pelabuhan Banten. Mereka kagum dengan kekayaan alam Indonesia. Lihatlah tanah ini, Nusantara yang kaya akan rempah-rempah. Ini adalah awal dari kekayaan besar yang akan kita bawa ke Belanda. Siapa mereka datang dengan kapal besar? Mereka orang asing, kita harus berhati-hati. Kami kesini untuk membeli rempah-rempah saja. Belanda juga sempat membentuk VOC untuk menguasai rempah-rempahan Indonesia sampai tahun 1800. Setelah itu muncullah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Ia memerintahkan rakyat untuk melakukan kerja paksa. Mereka diminta membuat jalan raya Anyer sampai Panarukan. Jalan dari Anyer ke Panarukan harus selesai dalam waktu singkat. Ini demi pertahanan dan kejayaan Belanda. Kami sudah terlalu lelah. Banyak dari kami yang sakit atau mati. Kami sangat lapar, Tuhan. Tidak lama kemudian, Herman Willem Daendels digantikan oleh Johannes van den Bosch. Ia menerapkan sistem tanaman paksa. Pada sistem ini, rakyat diharuskan menyisakan tanahnya untuk ditanami produk-produk yang diperlukan untuk diekspor ke Belanda. Hei, mulai sekarang kalian hanya boleh menanam kopi dan cengkeh, tebu dan kelapa. Untuk berapa? Hasil panen semua untuk kami. Sampai kapan penderitaan ini berakhir? Rakyat tidak tinggal diam melihat penderitaan ini. Berbagai daerah melakukan perlawanan kepada penjajah. Perlawanan di Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh Pangeran Diponegoro. Beraninya kalian menginjakan kaki di pulau kami. Perlawanan di Maluku oleh Kapitan Patimura dan Marta Christina Tiahahu. Kami akan melawan kalian yang menindas kami. Serang! Perlawanan di Aceh oleh Teuku Umar, Cutnyadin, dan Cutmutia. Berani-beraninya kalian menjajah tanah kami. Teganya kau membunuh keluargaku! Keluarlah kalian dari tanah kami! Perlawanan di Sumatera Barat oleh Tuanku Imam Bonjol. Belanda, beraninya kamu mengadu domba kami. Ayo kita serang. Perlawanan bersifat kedaerahan membuat bangsa Indonesia tidak dapat memenangkan perlawanan dengan Belanda. Satu persatu pahlawan gugur. Belanda semakin menguasai Indonesia. Selain perlawanan kedaerahan, terdapat pergerakan nasional yang diikuti oleh sejumlah pemuda dari berbagai organisasi. Mereka memutuskan untuk menyatukan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan diadakannya Kongres Pemuda I. Bagaimana keadaan daerah kalian? Wah, daerah saya tuh dipaksa bekerja untuk Belanda. Banyak korban berjatuhan karena kelaparan. Daerahku juga sama menderitanya. Setelah itu, diadakan kembali Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Saat itu, Weik Rudolf Supratman memainkan Indonesia Raya dengan biolanya sebelum para peserta membaca Sumpah Pemuda. Izinkan saya memainkan ini.
Ketika sekutu kalah, kekuasaan Belanda di Indonesia mengalami kemunduran, sehingga Jepang menguasai Indonesia pada 1942. Indonesia pun kini berada di bawah kekuasaan Jepang. Tuan, tentara kita kewalahan melawan Jepang. Kekuatan kita sudah hampir habis. Astaga, kalau begini kita tak punya pilihan selain menyerah. Serahkan senjatamu. Pasukan kami sudah mengepung semua wilayah kekuasaanmu. Cepat menyerah. Baik, kami akan menyerahkan kekuasaan kepada kalian. Bagus sekali. Sekarang seluruh wilayah Indonesia adalah bawah kendali kami. Pasukan Jepang di Indramayu berbicara di depan rakyat. Wahai rakyat Indonesia, kami datang untuk membebaskan Asia dari penjajahan bangsa-bangsa barat. Ya, Belanda pergi. Terima kasih Jepang. Hore, terima kasih Jepang. Ingatlah, Jepang adalah cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Di beberapa daerah, perlawanan terhadap Jepang mulai muncul. Salah satunya terjadi di Singaparna, di mana Kiai Haji Zainal Mustafa dengan berani melawan tentara Jepang yang memaksa rakyat untuk melakukan Seikere. Berani sekali kalian menentang perintah kami. Siapapun yang melawan akan dihukum. Kami hanya tunduk pada ajaran agama kami. Tidak ada yang bisa memaksa kami melakukan sebaliknya. Kami menolak hidup kebenaran. Tidak hanya perlawanan kedaerahan, muncul juga perlawanan oleh organisasi-organisasi Jepang sendiri. Kita punya keterampilan militer yang hebat. Ini saatnya kita membela rakyat. Kalian siap? Pertempuran sengit pun pecah antara peta dan tentara Jepang. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Para pemimpin perlawanan ditangkap dan diadili. Namun, nama Supriyadi tetap menjadi misteri hingga kini. Simbol perjuangan yang tidak pernah padam. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, suara sirene serangan udara terdengar di kejauhan. Langit berubah terang saat bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Sebelumnya, PPKI atau Dokuritsu Junbinkai dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, hal ini ditentang keras golongan muda. Hal tersebut adalah awal terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Hatta, aku khawatir. Para pemuda tampaknya mendesak agar proklamasi dilakukan segera. Aku mengerti, tetapi kita harus hati-hati. Jepang masih ada di sini. Apa yang akan terjadi jika mereka menyerang kita kembali? Tiba-tiba, Sukarni dan Chairul Soleh masuk tergesa-gesa. Pak Soekarno, Pak Hatta, ini saatnya kita merdeka. Jepang sudah kalah, jangan tunggu mereka bangkit lagi. Kami telah memutuskan untuk membawa Bapak berdua ke tempat yang aman di luar Jakarta. Kemana? Apa maksud kalian? Ke Rengas Dengklok, Pak. Di sana Bapak akan lebih aman dan bisa segera memutuskan tanggal proklamasi. Silakan naik mobil ini. Sesampainya di Rengas Dengklok, mereka langsung membahas tentang kemerdekaan yang harus dilaksanakan dengan segera. Samping itu, Ahmad Subarjo mengabarkan kepada Laksamana yang bersedia membantu Indonesia tentang penculikan Soekarno-Hatta. Saat ini Jepang sedang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Saya rasa Indonesia bisa merdeka secepatnya. Benar sekali Laksamana. Saya akan membawa mereka kembali. Sesampainya di Jakarta, mereka langsung mencari tempat yang dapat digunakan untuk rapat. Namun ternyata cukup sulit. Melihat kejadian itu, Laksamana Maeda mempersilahkan para pejuang menggunakan rumahnya untuk merancang naskah proklamasi. Tuan-tuan, silahkan gunakan ruang makan ini. Terima kasih, kami akan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Di Pegangsaan Timur,
nomor 56 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suasana ramai, sekitar 1.000 orang berkumpul. Para pemuda berbaris rapi. Rakyat berdiri dengan penuh harapan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Dengan ini, kami menyatakan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hidup Indonesia merdeka! Tunggu, perjuangan bangsa Indonesia belum usai. Karena setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia kembali didatangi oleh sekutu yang ingin mengambil alih. Beberapa peristiwa dan pertempuran terjadi. Salah satunya adalah Bandung Lautan Api. Ultimatum pertama agar rakyat meninggalkan kota Bandung disebarkan sekutu. Kami tidak akan biarkan daerah kami dijajah kembali. Serang! Perlawanan rakyat dapat dipatahkan sekutu. Karena kurangnya persenjataan, akhirnya sekutu menguasai Bandung Utara. Selanjutnya, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua agar rakyat mengosongkan Bandung Selatan. Kolonel Abdul Haris Nasution tidak tinggal diam. Saudara-saudara, pasukan sekutu dan Belanda memaksa kita untuk menyerahkan Bandung. Tapi kita tidak akan menyerah. Apa yang harus kita lakukan, Pak Nasution? Kita akan membuat rencana bumi hangus. Bandung tidak boleh jatuh ke tangan musuh dalam keadaan utuh. Kita bakar kota ini demi melindungi harga diri bangsa. Membakar kota kita sendiri, bukankah itu sangat berat? Memang berat, ini demi kemerdekaan Indonesia. Kita tidak akan membiarkan mereka menggunakan Bandung sebagai markas mereka. Kalau ini demi Indonesia, kami siap, Pak. Kami akan membantu tanah air. Ingatlah, saudara-saudara, api yang membakar Bandung ini adalah simbol semangat perjuangan kita. Indonesia tetap merdeka. Betapa hatiku takkan bisa